Oke, selamat datang lagi guys. Kita sekarang tiba di pembahasan soal day ke-12 ya. Tapi sebelumnya ada iklan sebentar, nggak panjang. Jadi ya, Dimensi saya ngadain program pelatihan Praweska Fisika SMA 2025 yang namanya adalah From Zero to Infinity. Singkatnya ini adalah pelatihan online dalam kurun waktu durasi dari Oktober sampai Desember 2024 dengan total durasi sekitar 3 bulan dengan ada 12 modul yang dibagi menjadi 12 minggu. Modulnya bisa kalian cek aja di websitenya Dimensi Sign ya. Detailnya juga detail From Zero to Infinity. Caranya kalian tinggal klik aja di Google Dimensi Sign, tulis Dimensi Sign, searching, masuk ke Google. Nah, nanti kalian akan disajikan pencarian paling atasnya pasti website Dimensi Sign. Klik, terus klik pelatihan online. Nanti kalian bisa klik From Zero to Infinity. Nah, ini adalah detail dari program From Zero to Infinity. Beberapa hal yang perlu aku kasih garis bawah adalah akan ada penjelasan materi dari dasar ya. Jadi kalian di sini materinya benar-benar dari dasar banget ya. Yaitu dari matematika dasar di modul satu nanti kemudian 9 modul berikutnya berkaitan dengan fisika mulai dari kinematika, hukum Newton, konservasi energi, teoria, kesetimbangan dan osilasi, gravitasi, nanti ada materi yang lebih beratnya lagi ini matematika bawah agak berat nih. Lalu nanti di akhir ada tips and trick problem solving ya. Ini kita udah masuk ke bagian kreativitas kalian dalam solving problem ya. Sehingga kan di Olimpiade itu ya tentu nggak cuman kalian harus bisa ngerjain soalnya aja, tapi kalian juga harus kreatif, inovatif, efisien dan smart juga buat ngerjainnya. Nggak bisa nguli terus ya. Nguli itu maksudnya matematisnya panjang gitu. Nah, kalian harus cari metode yang paling singkat. Nah, untuk kegiatan detailnya tanggal pelaksanaan sudah ada di sini juga. Kemudian pendaftarannya juga di sini juga ada dijelaskan ya tentang pendaftaran individu, kolektif dan sebagainya. Aku rekomendasi sih ikut pendaftaran kolektif aja supaya jadi lebih murah. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Oke, itu aja. Sekian iklannya. Kita lanjut ke pembahasan. Oke, jadi sekarang pembahasan dari ke-12, kita mulai dari soalnya dulu, yaitu kesetimbangan fluida di dalam wadah setengah bola. Nah, jadi terdapat sebuah wadah berupa kulit setengah bola berdinding tipis bermassa M dan jari-jari R besar ditekan pada dinding vertikal yang licin dan memiliki lubang kecil di atasnya. Nah, lubang kecil di atasnya ini nanti penting untuk uh, perbedaan tekanannya ya. Nah, yang kemudian diisi dengan cairan dengan massa jenis rho sama dengan 3M per 2 pi R besar pangkat 3. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah besaran minimal dan arah gaya yang harus diterapkan pada wadah agar cairan dan wadahnya setimbang. Pertanyaan lanjutannya, pada titik manakah gaya tersebut harus diterapkan pada wadah? Ini adalah soal yang diambil dari 200 More Puzzling Physics Problem, soal nomor 89. Oke, jadi sini nanti akan ada sedikit penjelasan tentang gaya akibat tekanan ya. Tekanannya tentu adalah tekanan hidrostatik, karena ini adalah fluida. Oke, mari kita sekarang masuk ke bagian pembahasannya. Pertama kita visualisasikan dulu gimana sih gayanya harus diberikan pada wadah gitu ya. Nah, jadi kita akan pandang dulu cairan dan wadah sebagai satu kesatuan sistem. Jadi kita pandang dia sebagai satu sistem. Nah, sebelum ke situ, ini adalah visual keadaannya. Jadi wadahnya ini yang warna hijau ya, yang biru-biru ini berarti cairannya di dalamnya. Terus ini ada lubang kecil ya, untuk ada udaranya di situ yang bisa terhubung ke fluidanya. Nah, ada 3 gaya pada sistem ini yang bekerja ya. Pertama, gaya eksternal kita. Gaya eksternal kita itu akan punya komponen horizontal dan punya komponen vertikal. Dan resultannya F. Aku sebut saja F ini membentuk sudut theta terhadap horizontal. Kemudian ada gaya berat juga dan juga ada gaya tekanan dari dinding ya. Gaya tekanan dari dinding ya muncul tentu karena adanya fluida. Fluida ini kan dia punya tekanan yang bervariasi dan tekanan yang bervariasi ini kan bertemu dengan luas permukaan di sini ya. Luas permukaannya bertemu dengan tekanan tentu akan ngasih gaya ya. Gayanya ini secara umum ya tentu arahnya ke kanan karena kan dindingnya sebelah sini ya. Dindingnya paling mungkin ngasih gaya kan ke sebelah kanan kan. Maka kita harus ngasih gaya lain yang arahnya horizontal untuk melawan gaya tekanan dari dinding. Nah, eh, karena ditanya kondisi minimal, gaya minimal yang harus diberikan, pada kondisi minimal, gaya normal interaksi di tepi itu harus kita set nol ya. Jadi di ujung-ujung ini itu kan memang dia bertemu dengan dindingnya, tapi kita akan ambil kondisi di mana dia tuh cuman bertemu saja, tapi gaya interaksinya tuh masih nol ya. Jadi gaya interaksi di sini nih di ujung-ujung tepinya ini sebenarnya penampangnya lingkaran nanti kan ya, karena ini kan setengah bola, jadi kan ini tuh lingkaran penampang yang bersentuhan dengan dindingnya. Nah, cuman di seluruh penampang itu gaya normal interaksinya nol dengan dinding. Itu kondisi minimalnya. Jadi gaya interaksi dengan dinding itu nanti cuma diberikan akibat gaya tekanan aja.
dari keberadaan fluida yang di dalam wadah. Nah, sebelum ke sana, mari kita hitung massa total fluidanya dulu. Jadi, di soal diberikan bahwa massa jenis fluidanya itu adalah, atau cairannya, 3M per 2 pi R besar pangkat 3. Nah, massa cairannya itu kan, dia kan cuma menempati volume setengah bola ya. Berarti massa cairannya adalah rho kali volume setengah bola. Which is, volume bola adalah 4 per 3 V R pangkat 3. Setengahnya berarti kali setengah aja. Sebentar, aku minum dulu. Oke. Nah, maka ya hasilnya seperti ini. Kemudian substitusi rho-nya adalah 3M per 2 pi R besar pangkat 3. Ya, ini akan cancel ya. Dan 3-nya juga cancel ya, sisanya M. Ya, jadi memang ini diatur agar massa cairannya itu sama dengan massa wadahnya ya. Sehingga jika kita totalkan secara sebagai satu sistem, cairan dan wadah, massa total mereka berdua adalah 2 mg. 2M, maka ya gaya beratnya 2 mg. Nah, sekarang jika kita pilih sumbu X, Y seperti yang aku tuliskan, arah ke atas atau vertikal Y, arah horizontalnya X, maka resultan gayanya kan kalau dalam kondisi setimbang dia nol ya. Berarti dari resultan gaya arah Y kita dapat bahwa gaya vertikalnya itu besarnya 2 mg, kemudian gaya horizontalnya sama dengan gaya tekanan dari dinding ya pada cairan. Karena cairannya kan pasti dia bersentuhan dengan dinding ya. Itu ngasih gaya tekanan dari dinding. Nah, yang menyebabkan adanya gaya tekanan ini itu adalah adanya beda tekanan antara dinding dan cairan. Secara umum, dinding ini kan dia kontak dengan udara ya. Sehingga tekanan dinding ini pada dasarnya adalah tekanan udara, katakanlah fenol gitu. Nah, tekanan total yang di bagian cairan ini itu kan berbeda ya. Yaitu ini terhubung dengan udara itu untuk memastikan bahwa minimal dia tuh punya tekanan fenol di ujung atas ini nih tekanannya. Tapi seiring dengan kedalamannya bertambah, gitu. Kan akan ada tambahan tekanan hidrostatik ya sebesar rho GH. Nah, jadi kalau kita ambil beda tekanannya, beda tekanan antara dinding dan fluida itu, dinding itu secara umum tekanannya adalah penol. Berarti kalau tekanan fluidanya lebih besar kan pastinya dia kan tekanan fluidanya, tekanan mutlaknya adalah penol plus rho GH dikurangi tekanan awal dinding yang terhubung dengan udara, berarti penol. Nah, penolnya akan cancel. Jadi beda tekanannya itu tidak lain hanyalah tekanan hidrostatik saja. Jadi beda tekanan dinding dan cairan adalah tekanan hidrostatis. Ya. Dan hidrostatis itu bergantung pada kedalaman. Sekarang mari kita analisa dalam tampak sampingnya ya. Artinya ini tampak dindingnya itu kita lihat dari sisi yang menghadap ke dinding. Nah, maka kan cairannya itu kontak membentuk lingkaran seperti ini. Dan tekanannya itu kan bergantung kepada kedalaman H ya, dari ujung dihitung dari ujung atas. Tentu ujung atasnya dari ujung atas ini ya. Nah, P sebagai fungsi H-nya tekanannya itu adalah rho GH. Kemudian tekanannya ini kan akan konstan di ketinggian yang H yang sama. Nah, kita bisa tinjau suatu elemen luasan di sini dengan ketebalan DH dan panjangnya L kecil. Di elemen luasan ini, tekanannya cenderung relatif konstan sehingga kita bisa menghitung gaya yang diberikan dinding pada elemen luasan ini. Relasinya kan gaya itu kan adalah eh, apa namanya, tekanan itu kan gaya per luas ya. Maka ya, berarti kalau kita nyari gaya akibat adanya beda tekanan ya tentu gayanya itu sama dengan tekanan dikali luasan. Nah, ini kan cuman di elemen kecil ya. Berarti gayanya itu kan aku bisa tuliskan sebagai elemen kecil dari total gaya yang diberikan dinding ya. Bisa kita tuliskan sebagai DFP. P ini untuk mengindikasikan bahwa ini akibat adanya tekanan. Jadi DFP-nya adalah tekanan di kedalaman H dikalikan dengan luas permukaan ini. Nah, luas permukaan ini dapat kita dekati dengan bentuk sebuah pita persegi panjang ya. Karena walaupun ujung-ujungnya ini agak melengkung sedikit, tetap saja kita bisa anggap dia kelengkungannya ini cukup kecil sehingga ya bentuknya mirip kayak persegi panjang. Dengan luasnya kan berarti L dikali DH. Oke. Nah, baru kita masuk ke bagian geometri sedikit ya. Jadi L-nya itu kan bisa kita lihat kalau misalkan ini tuh dia adalah penampang tengahnya sebuah bola, berarti kan ya jari-jarinya sama dengan jari-jari bolanya ya, itu R besar. Kemudian kalau misalkan aku misalkan sudutnya alfa di sini terhadap vertikal dari posisi radial R besarnya ini, maka L ini itu adalah 2R sin alfa ya. Karena kan proyeksi ini ke arah horizontal sini kan adalah R sin alfa. Berarti kan kalau ini kan dua kali lipatnya ya, berarti ya L kecilnya adalah 2R sin alfa. Untuk H-nya
itu sesimpel bahwa proyeksi ke sini kan itu adalah R cos alpha. Berarti kan kalau H ini tinggal ini kan totalnya R ya. Nah, hanya berarti ya R besar dikurangi R cos alpha alias ya hanya sama dengan R dikali satu min cos alpha. Nah, kalau kita ambil diferensialnya, kita diferensialkan secara umum aja, maka DH sama dengan satu konstan, jadi turunannya nol. Cos alpha turunannya adalah minus sin. Minus ketemu minus jadi plus, jadinya DH adalah R sin alpha D alpha. Nah, kita substitusi semuanya. Pertama substitusi pH-nya dulu, berarti kan rho GH ya. Hanya substitusi dari sini, berarti kan rho GR 1 min cos alpha. L-nya adalah 2R sin alpha, DH-nya adalah R sin alpha D alpha. Maka kita akan peroleh, sederhanakan, didapat DFV-nya adalah 2 rho GR pangkat 3 dikali 1 min cos alpha dikali sin kuadrat alpha D alpha. Nah, untuk mendapatkan gaya totalnya tinggal kita integralkan aja. Nah, variabel integrasinya di sini kan udah kita gantikan dengan alfa semua ya. Jadi kita tinggal hitung aja untuk membentuk luasan total yang interaksinya berbentuk lingkaran ini, alfanya perlu berjalan dari mana sampai mana. Tentu kan dari yang paling atas ini, elemen luasan paling atas ini kan berarti sudut alfanya itu nol ya, sampai yang paling bawah sini nanti nih, sudut alfanya kan sampai 90 apa namanya 180 derajat ya. Jadi alfanya itu perlu berjalan dari yang paling atas sini yaitu nol sampai yang paling bawah sini. Berarti dia berjalan sejauh 180 derajat. So, batas-batas integrasinya adalah dari alfa sama dengan nol sampai alfa sama dengan 180 derajat atau pi radian. Nah, suku ini kita bisa pecah dua ya. Jadi sin kuadrat di alfanya aku kalikan ke satu dan cos alfa kita pecah menjadi dua suku seperti ini. Jadinya suku pertama integral nol sampai pi sin kuadrat alfa di alfa. Suku kedua integral dari nol sampai pi sin kuadrat alfa cos alfa di alfa. Oke, kita analisa dari integral yang pertama dulu. Nah, integral sin kuadrat itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan relasi sudut paruh, yaitu sin kuadrat alfa itu sama dengan setengah min setengah cos 2 alfa. Kalian bisa cari aja nih relasi ini di formula trigonometri atau bisa dibuktikan juga. Cuma untuk sekarang silakan dicari sendiri aja ya. Nah, intinya memang benar ya bahwa sin kuadrat alfa sama dengan setengah min setengah cos 2 alfa. So, integralkan setengah ini kan basically konstanta. Kalau kita integralkan terhadap d alfa ya jadinya alfa, masukin syarat batasnya ya itu belakangan kita integralkan dulu. Hasilnya kan alfa per 2. Kemudian ini, nah ini kan cos 2 alfa ya. Cos 2 alfa itu kan ada koefisien 2 di sini. Kalau integral dan ada koefisien tambahannya, itu integral itu akan ada faktor seper tambahannya di sini. Nah, jadi nanti faktor 2-nya menjadi setengah lagi di sini. Jadinya setengah kali setengah seperempat. Seperempat sin 2 alfa ya. Karena integral cos kan sin ya. Jadinya seperempat sin 2 alfa ya. Kalian bisa pelajari aja ini lebih detailnya di integral ya. Kalau belum ngerti silahkan ditanya aja. Nah, setelah kita substitusi 0 sampai pi, itu nanti diperoleh hasilnya adalah alfa per 2-nya adalah pi. Ya, bukan. Maksudnya kita substitusi ya. Alfa per 2, kita substitusi alfanya 0 dan pi, sisanya kan pi per 2. Untuk sin 2 alfa, jika kita substitusi baik pi ataupun 0, ini kan hasilnya kalau sin 0 ya 0 ya. Sin 2 pi itu juga 0. Jadi kalau kita substitusi sin 2 pi nih, ya 2 pi itu kan 360 derajat, sin 360 derajat juga 0. Karena itu kembali lagi ke 0. Jadi ya suku yang kedua ini totalnya 0. Oke, kita jadinya dapatkan integral yang pertama itu nilainya hanyalah pi per 2 saja. Integral yang kedua ini kita bisa akalin ya dengan cara cos alfa di alfa itu dapat ditulis sebagai d sin alfa. Nah, d sin alfa itu apa? D sin alfa itu adalah cos alfa di alfa. Ya, kalian diferensialkan aja sin alfa, turunan sin alfa kan adalah cos alfa. Jangan lupa karena ini diferensial biasa, berarti kalikan juga diferensial dari variabel di dalamnya, which is adalah alfa. So, cos alfa di alfa. Nah, jika kalian lihat bentuknya nih, kalau bentuk kayak gini, itu kan bisa kita misalkan aja sinnya jadi x. Jadi ini integral x kuadrat dx. Nah, syarat batasnya berarti kan dari eh, x sama dengan sin 0 ya. Karena kan batas awalnya alfanya itu 0 ya. Berarti ini jadi syarat batasnya dari, kalau kita ubah jadi x, berarti sin 0, which is adalah 0, dan sin p, which is adalah 0. Ya, integral ini sebenarnya sepertiga x pangkat 3, tapi batasnya dari 0 sampai 0 ya. Berarti integralnya 0. So, secara total nanti cuman suku pertama doang yang tidak 0. Cancel duanya kita dapat hasil seperti ini. Nah, sebenarnya teman-teman ada konsep yang lebih sederhana untuk menghitung gaya akibat tekanan. Jadi, gaya akibat tekanan ini itu bisa juga teman-teman hitung kalau misalkan dia ada di arah vertikal ya. Jadi, misalkan kita punya sebuah fluida gitu ya. Ini misalkan ada wadah dan diisi fluida yang fluidanya ini terhubung dengan sebuah dinding gitu ya.
Dengan ini tuh kedalamannya misalkan H besar gitu. Nah, dengan total luasnya penampangnya A. Maka kan fluida ini di sini ngasih gaya ke dinding, sebaliknya dinding juga ngasih gaya ke fluida ya. Nah, gaya yang diberikan oleh dinding maupun dinding ke fluida maupun fluida ke dinding itu dapat dihitung sebagai tekanan rata-rata dikalikan dengan luas permukaan yang berinteraksi. Nah, tekanan rata-rata ini dapat dihitung sebagai tekanan di tengah-tengah ujung atas dan bawah fluidanya. Jadi ini kan ujung atasnya ada di atas ya, dan ujung bawahnya di bawah sini. Berarti kan kedalaman titik tengah-tengahnya adalah setengah H, jadi tekanan rata-ratanya itu adalah rho G H per 2. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Kenapa nilai rata-rata tekanannya justru adalah setengah dari rho G H atau rho G dikali H per 2 alias tekanan di tengah-tengah? Itu karena untuk fungsi-fungsi yang meningkat secara linear, jadi secara umum jika kita hitung fungsi yang linear, ini peningkatannya. Nah, secara umum kan tekanan di sini nih, itu adalah rho G H. Dia meningkatnya secara linear karena tekanannya itu sebagai fungsi H secara umum bergantung kepada H pangkat satu. Maka nilai rata-ratanya itu pasti ada di nilai setengah dari nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya kan adalah rho GH besar dan setengahnya ya tinggal kalikan setengah aja. Makanya seperti ini. Kalian bisa buktikan aja nilai rata-ratanya pasti dia akan setengahnya. Nah, demikian jika kita gunakan konsep ini untuk menghitung gaya tekanan pada permukaan yang bentuknya lingkaran. Oke, ini permukaannya itu nggak ada batasannya, bisa bentuk lingkaran dan segala macamnya. Tekanan apa namanya gaya akibat tekanannya tetap sama dengan gaya rata-rata dikali luas permukaan. Nah, gayanya ini tekanan rata-rata dikali luas permukaannya. Tekanan rata-rata dikali luas permukaan itu gaya akibat tekanannya. Kalau dia ada di bidang vertikal. Nah, dengan menggunakan konsep ini kita bisa tuliskan bahwa untuk kasus yang sedang kita alami, interaksi dengan fluidanya itu kan ada di salah. Nah, ada di kedalaman totalnya adalah 2R ya. Berarti kan P rata-ratanya itu adalah rho G, kedalaman totalnya 2R per R. Dikali luas penampang totalnya berapa? Ya, luas penampang totalnya pi R kuadrat. Ya, kita akan peroleh hasil seperti ini. Kenapa? Ya, karena, oh ya ini aku lupa, ini tuh bukan R, ini dibagi dua, salah. Nah, duanya itu akan cancel. Ya, kita akan dapatkan hasil seperti ini. Aku melakukan perhitungan pakai integral supaya memastikan aja bahwa memang tekanannya segitu. Ya, kalau mau lebih cepat, kalian bisa juga pakai konsep yang ini tadi ya. Bahwa kalau kita menghitung tekanan rata-rata oleh sebuah permukaan pada fluida di bidang vertikal, itu sama dengan tekanan rata-rata dikalikan luas permukaan yang berinteraksi. Nah, tekanan rata-rata adalah setengah dari tekanan di tengah dari seluruh kedalaman fluida. Kalau kedalamannya H, maka tekanan rata-ratanya adalah rho GH per 2. Kalau kedalamannya 2R, berarti kan ya rho G 2R per 2 ya, duanya cancel. Nah, sekarang kita kan punya formula rho ya. Rho-nya adalah 3M per 2 pi R besar pangkat 3. Berarti di sini aku bisa cancel pi R besar pangkat 3-nya dan ini kan sisa 3 per 2. So, gaya F dari tekanan dindingnya ke fluida itu adalah 3 per 2 mg. Nah, dengan demikian kita udah dapat nih. Gaya vertikalnya 2 mg, gaya horizontalnya adalah FV yang sama dengan 3 per 2 mg. So, besar minimal gaya yang harus diberikan adalah resultannya. Resultan kan besarnya kan dia sudah saling tegak lurus, resultannya ya tinggal gunakan Pitagoras saja. Which is adalah seperti ini. Akar dari 3 per 2 mg kuadrat ditambah 2 mg kuadrat, totalkan, kalian bisa sederhanakan aja, didapat nanti hasilnya 5 per 2 mg. Ya, kalau kalian mau lihat perhitungannya, lihat koefisiennya aja. 3 per 2 kuadrat kan 9 per 4, 2 itu 4, samakan penyebut. Ini kan 4 dikali 4 nanti jadi 16, bisa kita tuliskan sebagai 9 plus 16 per 4, 9 tambah 16 adalah 25 per 4, akarkan 5 per 2. MG-nya kan tentu kuadrat diakarkan ya, jadinya MG aja. So, kita dapat besar gaya minimal yang harus diberikan adalah 5 per 2 mg.
Terkait arah, itu tinggal kita nyatakan dalam bentuk theta aja. Karena kan theta itu menyatakan arah gaya totalnya itu terhadap horizontal berapa ya. Ini bisa didefinisikan sebagai arahnya ya. Jadi tan theta itu kan ya tinggal vertikal terhadap horizontal ya. Jadi gaya vertikalnya adalah 2 mg, horizontalnya 3/2 mg, mg-nya cancel. 2 dibagi 3/2 itu kan 4/3, maka tetanya adalah tan inverse dari 4/3, which is sekitar 53,13 derajat. Nah, kita udah selesai menjawab dua pertanyaan, yaitu besar minimal gaya dan juga arah gaya yang harus diberikan pada wadah ya. Sekarang kita harus mencari di mana gaya harus diberikan. Nah, untuk kasus ini, titik kerja gaya yang diberikan itu bergantung pada kesetimbangan torsinya ya. Dan untuk memudahkan, kita cukup tinjau kesetimbangan torsi pada wadah silinder saja. Wadah silinder itu adalah sebuah kulit setengah bola, dan untuk sekarang aku akan kasih tahu dulu aja, nanti di akhir aku akan kasih pembuktiannya bahwa pusat massa dari kulit setengah bola itu berada pada jarak R/2 dari bidang diameternya. Which is, ini kan bidang diameternya nih, bidang datarnya lah ya dari permukaan setengah bola ini. Nah, pusat massa dari permukaan setengah bola itu adalah berjarak R/2 atau tepat di tengah-tengahnya di sini ya. Ini adalah pusat massanya. So, jika kita tinjau wadah silindernya aja, wadah silinder lagi. Kayaknya salah deh, aku bukan wadah silinder deh. Harusnya ini tuh wadah setengah bola ya. Geser sedikit. Hmm, Bentar, apakah di awal aku memang sebutnya wadah silinder? Enggak sih, aku sebutnya wadah setengah bola. Oke, nah, jadi sekarang kita tinjau kesetimbangan torsi pada wadah setengah bola. Nah, jadi ketika kita ninjaunya cuman wadah setengah bolanya saja, tekanan dari dindingnya itu gaya tekanannya tidak ini ya. Kan gaya tekanan dari dinding itu cuman bekerja pada fluidanya aja. Fluida itu ngasih gaya tekanan juga ke wadah silinder. Tapi tunggu dulu. Secara umum, tekanan itu kan akan arahnya tuh selalu tegak lurus dengan permukaan yang berinteraksi. Karena ini bentuknya bola, pasti permukaan wadah setengah bola dan silindernya berinteraksi di arah radial. Jadi di sini tuh kan daerah radial nih. Nah, gaya interaksi tekanan dari fluida dari atau cairan ke wadah setengah bolanya itu pasti arahnya radial. Artinya jika kita lihat nih, nah ini adalah gaya-gaya yang bekerja di seluruh permukaan setengah bolanya ya. Dia arahnya radial, dan kalau kita tarik garis kerjanya itu sampai nanti ke pusat bolanya. Aku namakan pusat bolanya titik O. Nah, menurut aturan torsi bahwa eh, jika lengan garis kerja gayanya itu melalui suatu poros rotasinya, maka dia kan torsinya nol ya. Nah, tekanan ini kan garis kerja selalu melalui titik O semua ya. Gaya tekanan dari fluida atau cairan ke wadah setengah bolanya. Maka, torsi dari semua gaya tekanan fluida atau cairan ke wadah setengah silinder itu torsinya semuanya nol karena tidak punya lengan momen semuanya. Ya, di sini aku kasih keterangan lebih lanjut bahwa gaya tekanan dari cairan arahnya radial menjauhi O, sehingga tidak memberikan torsi kalau kita pilih acuan rotasinya ke titik O. Nah, itu akan kita pilih sebagai acuan nanti titik O-nya, karena itu akan mempermudah kita, karena kita jadinya tidak perlu mempertimbangkan gaya-gaya tekanan dari fluida. So, jika kita tinjau resultan torsi terhadap sumber rotasinya di titik O, dengan aku pilih arah positifnya searah jarum jam, maka yang memberikan torsi positif itu kan pertama gaya berat si wadah setengah bolanya sendiri, yaitu mg. Dia terhadap poros O, lengan momennya kan atau jarak secara tegak lurus dari sumber rotasi ke garis kerja gaya mg-nya adalah R/2. Dan positif, karena dia cenderung mutarnya kayak gini kan, berarti kontribusinya adalah mg R/2. Kemudian gaya eksternal kita yang kita berikan yaitu terbagi menjadi dua komponen, F vertikal dan F horizontal. Ini bekerjanya di suatu titik yang kita namakan saja titik kerjanya itu memiliki posisi sudut P dari garis horizontal ya. Nah, di titik ini bekerjanya. Maka FH ini dia itu bakal punya lengan momennya. Berarti ini tuh memang gayanya tuh berarti di sini ya, gaya horizontalnya. Berarti garis kerja gayanya yang ini. Nah, lengan momennya adalah ini. Ini tuh apa? Ini adalah R sin P. Nah, makanya di sini FH-nya lengan momennya adalah R sin P. Dan kecenderungannya kalau dia gayanya ke sini kan dia cenderung mutar searah jarum jam juga, maka kontribusi torsinya juga positif. Untuk gaya vertikalnya itu berarti garis kerjanya di sini. Nah,
Lengan momennya itu adalah ini. Ini tuh apa? Ini tuh adalah R cos P. Makanya dia adalah FV dikali R cos P. Dan kontribusinya negatif. Kenapa? Karena kalau gayanya kayak gini, itu kan cenderung memutar berlawanan arah jarum jam. Ini berlawanan dengan arah positif searah jarum jam yang aku pilih di awal. Maka kita dapat persamaan torsinya seperti ini. Substitusi nilai FH, FH-nya adalah 3 per 2 mg, FV-nya adalah 2 mg. Kita bisa cancel semua R-nya dan semua mg-nya. Kita sisakan nanti segini ya. Setengah ditambah 3 per 2 sin Pi min 2 cos Pi sama dengan 0. Ini aku pindahkan ke kanan, kemudian kalikan 2 semuanya sehingga diperoleh seperti ini. 1 plus 3 sin Pi sama dengan 4 cos Pi ya. Ini jadi 4 karena kan dikali 2 dari 1/2 yang di suku yang positif sebelah kiri ini. Kali 2 ya jadi 4. Nah, cos Pi itu kan dapat dituliskan sebagai akar 1 min sin kuadrat Pi. Kita akan cari solusi Pi-nya, so kita kuadratkan aja ini. Maka kalau dikuadratkan, suku ini dikuadratkan kan jadinya ini. 1 plus 9 sin kuadrat Pi plus 6 sin Pi. Ini kalian bisa hitung aja, aljabarnya cukup mudah. Untuk suku yang ini, akarnya hilang, 4-nya jadi 16, 16 kali yang di dalam jadinya 16 min 16 sin kuadrat Pi. Nah, kita pindah ruaskan ini ke sebelah sini, maka nanti 16 min ini kan positif jadinya ya, min 16 sin kuadrat Pi pindah ke kanan jadi plus 16. Nah, tapi jangan lupa ditambah 9. So, dapatnya 25 sin kuadrat Pi. 6 sin Pi-nya tidak ada suku yang mengandung sin Pi, so dia sendirian. Lalu ini 1 nanti dikurangi 16, hasilnya min 15. Nah, sin Pi-nya tinggal kita gunakan aja di sini, ini kan persamaan kuadrat untuk sin Pi ya. So, sin Pi-nya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Ya, sederhanakan aja. B-nya 6, jadi min B ya, min 6 plus minus akar B kuadrat berarti 6 kuadrat. Kemudian dikurangi 4, AC ya, A-nya 25, C-nya min 15. Jadi min ketemu min nanti jadi positif. Dibagi 2A, 2 kali 25. Nah, di sini kita harus ambil solusi positif. Kenapa? Karena kalau berdasarkan definisi sin Pi yang aku taruh di sini, dia memang kita nggak mungkin ya ngasih gayanya tuh di sisi atas ini ya, karena kan kalau di sisi atas ya dia nggak bisa ngasih gaya tarik ya, kan gaya ini tuh gaya penahan itu sifatnya mendorong kan, nggak bisa narik, jadinya kita harus ngasih gayanya itu di sini. Jadi sudut Pi-nya itu hanya terbatas di 0 sampai 90 derajat aja. Nah, maka solusinya di 0 sampai 90 derajat tentu harus positif. So, kita ambil solusi positif karena kalau nggak positif nilai sin Pi-nya bakal negatif. So, kita akan peroleh ini bisa disederhanakan menjadi 36 ditambah 1500. Nah, ini kan jadi 1536 ya. Yang mana itu bisa kita pecah menjadi 64 kali 4 kali 6. Nah, 64 dan 4 bisa diakarkan ya jadi 8 dan 2. Akar 6-nya ya kita sisakan aja. Lalu 6 ini bisa kita bagi nanti dengan 50-nya. 50 ini kan dari tadi 25 kali 2 ya. Kita bisa bagi 2 aja, jadi ini 25, 6 bagi 2, 3. Kemudian 2 dari suku ini bisa kita cancel langsung. Tersisa nanti adalah 8 akar 6 min 3 per 25. So, sudut lokasi titik pemberian gaya yang harus kita berikan adalah sin inverse dari 8 akar 6 min 3 per 25 yang nilainya sekitar 41,59 derajat. Jadi ini adalah posisi di mana gayanya itu harus diberikan pada wadah ya. Dengan sifat gayanya ini gaya dorong. Tambahan, seperti yang udah aku bilang bahwa pusat massa setengah bola, kulit setengah bola itu ada di jarak setengah R dari bidang datarnya. Nah, ini bisa kalian hitung dengan cara sebagai berikut. Jadi tinjau elemen cincin. Cincin itu kan kalau kita tinjau cincin ini kan dapat menyusun sebuah kulit bola ya. Jadi kulit setengah bola ini dapat kita susun dari permukaan-permukaan cincin. Aku tinjau secara umum aja cincin yang ada di posisi sudut theta terhadap vertikal. Kemudian dia itu memiliki sudut bukaan tangensial sebesar d theta. Sehingga jika kita hitung panjang elemen cincin di sini, tebal elemen cincinnya itu adalah R d theta. Dengan keliling cincinnya itu bisa diperoleh dengan jari-jari cincinnya kan adalah kalau misalkan ini kulit setengah bola tentu ini kan R besar ya. Kita proyeksikan ke sini kan jadinya R besar sin theta dan kelilingnya jadinya 2 pi R sin theta. Nah, kelilingnya ini apa namanya cincinnya itu bisa kita anggap luasannya itu walaupun dia sebenarnya agak melengkung ya. Kalau kita potong nih, kita potong dan kita urai itu ya kan jadi kayak pita gitu. Ya, walaupun memang agak melengkung, tapi kita bisa dekati dengan kelengkungannya itu sebagai sebuah pita persegi panjang dengan uh, panjangnya adalah kelilingnya, which is 2 pi r sin theta, dengan ketebalannya adalah si r d theta ini. Nah, jadi elemen luasannya bisa kita tuliskan sebagai 2 pi r sin theta r d theta. Nah, aku akan definisikan sebuah variabel namanya sigma. Sigma itu adalah massa per satuan luas. Karena ini cuma setengah bola, berarti massa totalnya, jika massa total kulit setengah bolanya adalah M,
Maka luas permukaan setengah bola adalah setengah dari luas bola total, yaitu setengah dari 4 pi r kuadrat alias 2 pi r kuadrat. Nah, masukin ke sini, maka kan karena ini itu penyebaran masanya homogen, kulit bolanya homogen, berarti kan dm-nya sama dengan sigma dA ya. Masa persatuan luas kali luasannya. Dm ini adalah masa si cincin ya. So, kita peroleh sigmanya M per 2 pi R besar kuadrat, dA-nya adalah 2 pi R kuadrat sin theta d theta. Dari sini tadi ya, R-nya kuadrat karena ini R dikali R. Nah, kita cancel ini, didapatlah dm sama dengan M sin theta d theta. Nah, baru kita masuk sekarang ke bentuk PM-nya. Dan PM-nya ini kan kalau di sumbu X dan sumbu Y-nya itu ya PM-nya jelas di sini. Tinggal di Z-nya aja nih. Nah, di Z-nya ini adalah PM yang ingin kita cari ya. Dihitung dari permukaan datar dari si setengah bola ini. Ya, ini sebenarnya kosong sih, nggak ada permukaannya. Cuman ini maksudnya bagian datarnya lah ya, sisi datarnya. Secara umum untuk benda yang bentuknya itu kontinu, pusat massa didefinisikan sebagai ini ya, integral ya, bukan sumasi. Kan sumasi itu kalau bentuk kontinunya adalah integral, jadinya integral ZdM per integral dm. Kalau bentuk kalau bentuk uh, diskretnya ini kan jadinya sumasi Mi ya per massa total. Ya ini sebenarnya jadinya massa total sih. Integral dm ya massa totalnya berarti 1 per m. Substitusi Z-nya, nah Z-nya adalah ini ya, R cos theta untuk cincin, karena kan PM cincinnya ini adalah di jarak di pusat cincinnya ya, which is di jarak R cos theta dari bidang horizontal setengah bolanya. Karena aku taruh bentuk setengah bolanya itu ngadep ke bawah ya. Bukan ngadep ke bawah sih, apa ya. Bagian lengkungannya di atas gitu lah. Ya sesuai di gambar ini. So, kita peroleh Z-nya adalah R cos theta, DM-nya adalah tadi sudah kita hitung M sin theta d theta. Jadi kita nyatakan dalam satu variabel integrasi aja yaitu theta. Nah, untuk membentuk kulit setengah bola secara total, tentu kan tetanya kita perlu jalankan, adalah cincinnya perlu kita susun dari yang paling kecil di sini nih sampai ke bawah ya, terus menerus ya. Nah, berarti kan sudut tetanya itu paling kecil nanti yang di sini tuh sudut tetanya adalah 0 dan paling besar nanti cincin yang di bawah sini. Itu sudut tetanya kan adalah 90 derajat ya. Jadi batas integrasi tetanya adalah dari 0 sampai pi per 2. M-nya cancel. Nah, kita nanti ketemu integral seperti ini. Integral 0 sampai pi per 2 sin theta cos theta d theta. Nah, kita akalin sedikit. Caranya cos theta d theta itu kan adalah d sin theta ya. Berarti aku bisa gantikan aja sin tetanya dengan X, berarti jadi integral X dx dengan syarat batasnya berubah dari sin 0 sampai sin pi per 2, which is adalah 0 sampai 1. Integral X dx adalah setengah X kuadrat, berarti dari 0 sampai 1, masukin aja hasilnya setengah. Jadi ZPM-nya adalah setengah R ya. Terbukti ya bahwa untuk kulit setengah bola, pusat masanya itu adalah berjarak setengah R, setengah dari jari-jari kulit setengah bolanya dari bagian yang mendatarnya. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan soal day berapa ini? Day 12, kita ketemu lagi di pembahasan day 13 nanti. Jangan lupa subscribe channel Dimensi Sign. Terus jangan lupa juga ikut From Zero to Infinity ya. Ini pendaftarannya sampai akhir September nanti masih dibuka. So itu aja. Sekian. See you guys. Bye-bye. Semangat belajarnya. Semoga bermanfaat ya.